Shalom adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi. Sekarang kita bersekutu lagi bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan selalu, walaupun kita tidak bertatapan secara langsung, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita selalu satu. Oleh karena itu, kakak undang semua bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan It's Good to See You Here With Me. Kita nyanyikan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama seminggu ini Bapa. Sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul ya Bapa, bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah hati kami dalam ibadah ini ya Bapa, agar kiranya hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu juga ya Bapa mengaku bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami sering melakukan hal-hal yang melukai hati orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, terlebih lagi hati-Mu ya Bapa. Maafkanlah kami atas kesalahan yang telah kami lakukan ya Bapa. Tolong tuntun kami ya Bapa, agar kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kegiatan ibadah ini. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Evan. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Selamat pagi adik-adik.
Kurang semangat, ini masih pagi-pagi loh, apalagi adik-adik semua di rumah, di gereja. Oke, sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Evan dan akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari kami tidur hingga kami bangun pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui mendengarkan cerita dari Kak Evan dan membaca bersama-sama firman Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya sebelum kita masuk ke dalam cerita. Oke, siapa nabi yang disebut Allah sebagai Bapa segala bangsa? Ayo, siapa? Oke, kalau kurang jelas ada lagunya ya. Oke, ada lagunya. Petunjuk yang kedua. Mempunyai banyak sekali anak-anak, saya salah satu dan kau juga, mari puji Tuhan. Ingat nih siapa? Bapak Abraham. Namun sebelum berubah menjadi Bapak Abraham, nama yang pertamanya adalah Abram. Sekarang kakak akan cerita panggilan pertama Allah untuk Abram. Jadi suatu ketika Allah ini berfirman kepada Abram. Dia bilang sama Abram begini, Abram, pergi mau kau dari negerimu, pergi mau kau dari keluargamu, pergi kau ke negeri yang ku janjikan kepadamu. Nanti di sana saya akan buatkan kau bangsa yang sangat besar. Kemudian nanti orang-orang yang memberi berkat kepadamu, orang-orang yang kasih berkat ke Abraham ini diberkati. Orang-orang yang kutuk Abraham ini dikutuk juga. Dan Abraham ini akan dijadikan saluran berkat bagi semua sesama. Akhirnya setelah itu Abraham pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Ia pun dan Abraham pun diikuti oleh Lot. Akhirnya setelah itu Abraham pun membawa istrinya beserta Lot pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Negeri Kanaan. Nah, setelah itu mereka pun jalan ini ke Kanaan. Akhirnya sampai di suatu tempat. Ini sudah dalam Kanaannya adik-adik, ini sudah dalam Kanaan, namanya ini dekat Sikem. Ini nama tempatnya ini Mor, tepatnya di pohon Tarbantin. Kemudian setelah itu Allah pun muncul lagi sama Abraham. Dia kasih lihat lagi Abraham, dia kasih lihatkan dari pohon itu dan lihat itu semua negeri di sana. Negeri itu semuanya nanti akan menjadi milikmu. Akhirnya setelah itu Abraham pun setelah Allah menunjukkan lagi dirinya pada Abraham, akhirnya Abraham pun mendirikan mezbah di sana untuk mensyukuri berkat Tuhan karena penampakan Tuhan kepadanya. Akhirnya setelah dia dari Sikem, dari Mor, kemudian ia berangkat ke Betel. Di Betel ia mendirikan kemah, kemudian ia mendirikan mezbah untuk bersyukur, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya ke Negeb. Oke, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Ini Abram percaya sama Tuhan. Sekarang adik-adik, siapa yang percaya sama Tuhan? Ayo, siapa? Oke, sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Percaya saja. Percaya saja. Selain percaya, kita harus apa juga? Harus menaati firman Tuhan, ya. Kalau kita bilang ini gampang saya bilang, ya. Ini adalah dua hal yang sangat sudah melekat dalam dirinya kita. Tapi ini yang percaya ini berat, ya. Coba kita lihat Abraham. Coba adik-adik kembalikan ke dirinya adik-adik. Abraham ini dia mendengarkan firman Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Sama seperti kita ya adik-adik, ya, kita percaya sama Tuhan. Dia ingin menaati perintah Tuhan. Ya, dikatakan tadi kakak sebelumnya bilang, ya, firman Tuhan itu adalah disuruh untuk pergi meninggalkan negerinya,
pergi tinggalkan semua sanak saudaranya, keluarganya. Oke, kakak mau tanya sama adik-adik. Gampang tidak melakukan hal itu? Padahal ini firman belum ada buktinya. Tetap hanya firman. Tapi karena Abraham ini percaya sama Tuhan, ia pun melakukan baikkan saja untuk pergi dari negara kita, pergi ke tempat lain yang kita tidak tahu itu apa, hanya karena firman Tuhan. Karena Abraham percaya, ia pun melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selain itu adik-adik, apalagi? Selain itu apalagi? Yang terakhir difirmankan Tuhan adalah kita, karena kita sudah percaya sama Tuhan, kita pun setelah kita bilang, saya percaya, berarti kita pun saat itu sudah saat itu kita sudah dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Betul sekali. Oke, contoh pertama menjadi berkat bagi sesama apa? Kita mulai dari simpel-simpel dulu ya. Simpel-simpel, sederhana dulu ya. Oke, sederhana apa? Kalau misalnya teman-temannya tidak bawa uang jajan di kantin, kemudian adik-adik lebih bawa uang jajan, atau adik-adik bawa makanan lebih di bekalnya, jadi bisa dibagi sama temannya. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua menjadi berkat bagi sesama. Ayo, apa? Contoh yang kedua kita menjadi berkat bagi sesama. Ada ini contohnya pinjam-pinjam. Yang kedua ini sangat simpel, sangat sederhana. Tapi bahkan untuk anak remaja sekalipun, untuk kakak sekalipun, saat kakak dulu masih kuliah, ini masih sering terjadi dan kakak masih sering lihat. Apa? Adalah ketika kita bawa pulpen lebih, teman kita butuh pulpen, toh kita kasih atau tidak? Jujur. Pasti harus dikasih dengan ikhlas. Karena kita ingin menjadi berkat bagi sesama. Itu salah satu contoh kecilnya. Kalau di zaman sekarang kita mau kasih pulpen, pasti pikirnya, aduh nanti habisi tintaku gang, aduh nanti kasih macet pulpenku gang. Itu mau menjadi berkat bagi sesama. Katanya percaya sama Tuhan, katanya mau taati firman Tuhan, kok nggak mau jadi berkat bagi sesama? Ya kan? Kemudian contoh yang ketiga, apalagi? Contoh yang ketiga adalah kita apa? Oke, contoh pada saat ibadah saja. Ini anak-anak besar, mungkin anak remaja juga ya. Kalau kita minta doa syafaat, orang-orang itu saja yang maju. Ya kalau kakak sekolah minggu minta doa syafaat, orang-orang itu saja yang maju. Katanya adik-adik percaya sama Tuhan. Katanya adik-adik menaati firman Tuhan. Kenapa doa syafaat tunjuk-tunjuk orang? Malah yang sering kakak lihat itu terus yang maju. Orang yang tidak pernah berdoa tidak maju berdoa. Padahal sebenarnya adik-adik tipsnya supaya kita berani berdoa itu satu, percaya sama Tuhan dan katakan dalam nama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Itu saja tipsnya. Ya. Kemudian yang keempat, di sekolah, ya, ketika kita yaitu tadi di sekolah minggu, kemudian di sekolah apalagi? Adalah kalau di sekolah kita kita diminta berdoa di depan kelas. Adik-adik biasa bilang, kamu dia maju, karena kamu yang sering berdoa, adik kamu yang maju. Atau minta misalnya mengambil bagian di sekolah, saya ambil bagian, kamu dia yang maju, kamu dia yang maju. Kita harus menjadi berani. Selain menjadi berani adik-adik, yang kedua adalah kita menjadi berkat bagi sesama. Tapi kakak yakin ya adik-adik semua di sini, anak-anak sekolah minggu, kalau itu pemberani, tidak takut ya, pasti selalu pasti hebat sekali. Karena kakak tidak ragu lagi ya, adik-adik pasti itu pemberani, apalagi untuk melayani Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Tuhan. Oke, amin. Oke, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Jadi kita buka Alkitabnya teman-teman ya. Buka Alkitabnya di Perjanjian Lama, tepatnya di Kejadian. Ayo. Di Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Apa perikopnya di situ? Sama-sama kita baca. Abraham dipanggil Allah. Oke, sekarang kita mau sama-sama baca karena hanya 9 ayat. Oke, kita berbarengan baca ya. Ya kakak, tunggu dulu teman adik-adik untuk buka Alkitabnya. Oke, ayo kita mulai membaca bersama-sama ya. Kakak baca pelan-pelan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan ungkapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita mendengarkan nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita dengan diiringi lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Doa apa? Syafaat. Benar banget. Jadi sekarang kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan cerita dari Kak Evan pun membaca firman Tuhan. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu percaya kepadamu, namun tidak hanya percaya pun menaati setiap apa yang Engkau perintahkan, hingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun juga
datang kepadamu mendoakan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kemampuan dalam menafkahi kami pun dalam mendidik kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang pintar pun juga selalu setia kepada Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa juga kepada teman-teman kami yang sakit ataupun yang malas ikut ibadah online. Kami berdoakan yang untuk yang sakit, kiranya Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan, memberkati setiap pemulihan agar teman-teman kami dapat sembuh. Untuk yang malas ikut ibadah online, kiranya Engkau ketuk pintu hatinya ya Tuhan, agar dapat bangun pagi untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa bagi guru-guru kami yang ada di sekolah maupun yang di sekolah minggu, yang kiranya Engkau memberi mereka ketabahan dan kemampuan dalam mengajar kami, agar kami pun dapat menjadi anak yang pintar, dengar-dengaran, dan juga dapat menjadi anak yang selalu setia dan taat akan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami juga berdoa bagi pemerintah kami, tidak hanya pemerintah ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi dokter-dokter dan perawat-perawat pasien COVID-19 yang sekarang ini, karena sekarang ini sedang pandemi ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka semua dalam mensejahterakan kami bangsa Indonesia, agar kami bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang makmur, dan semoga ke depannya Engkau pun melepaskan kami dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk persembahan yang telah kami masukkan menurut kerelaan hati kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya agar berguna bagi pelayanan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi kami yang ada di rumah saja, maupun kami yang sedang sekolah online, maupun kami yang sudah bersekolah seperti biasa. Kiranya Kau senantiasa memberkati kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebagaimana Abraham menyerahkan kehidupannya untuk dituntun oleh Tuhan, kita juga harus menyerahkan kehidupan kita untuk dituntun dan dibentuk oleh Tuhan. Mari kita mengambilnya dengan menyanyikan bagaikan bejana. karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian ibadah kita
kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.